Anda berada, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Shawly tentunya kali ini dalam program Zona Bisnis, tapi gitu ya, kalau di hari Senin siang kita bersama dengan FID UKSW Salatiga. Dan siang hari ini seperti biasa Ningrum sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih dengan teman-teman dari FID UKSW Salatiga. Buat Anda yang mungkin mau ngobrol bersama dengan kita, mau cerita bersama dengan kita silakan bisa ya. Nanti bergabung terus ngobrol-ngobrol bareng di 081 225 225 949. Oke. Eh saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan ini ada Atna Deborah Melapa dan juga Rona Rotuana Pitupulu. Selamat siang. Hai, selamat siang Kak. Iya, ada Rona dan Atna. Iya, betul. Betul, saya Rona Atna. Saya Atna. Oke, lagi di kampus? Ya, Iya, dan hari ini mereka berdua ini, beliau berdua ini akan ngobrol bersama dengan kita. Temanya adalah asiknya berkuliah di S2 Studi Pembangunan. Kalau boleh tahu dulu deh, Atna dan Rona sekarang semester berapa nih? Kalau aku baru masuk semester 1, Mbak. Oke, sama. Kita Terus- mahasiswa baru. oke, mahasiswa baru. Dan tapi kalau asal ilmunya apakah dari FID juga atau apa nih? Berbeda atau sama antara Rona dan Atna? Beda. Beda. Oke. Kalau Kalau saya Mm-mm. dari komunikasi, kalau saya dari teologi. ya. Oh, beda jauh sekali. Ya. Ya, Ibu Itu Pendeta. boleh tahu nggak? Ini pilihannya sama di S2 Studi Pembangunannya UKSW ini kenapa? Mungkin dari Rona dulu, kalau dari komunikasi alasannya apa? Dari teologi kok bisa Iya. walaupun mungkin cerita dari beberapa Ya. dosen itu katanya ada pendeta loh yang kuliah di studi Yes, pembangunan Benar. yang sebagai kakak-kakak betul. kelas ya, alumni juga ada. Tapi saya masih belum masuk ke dalam apa ya? eh, berpikirnya ini kenapa gitu ya? Kok bisa masuk ke S2 studi pembangunan? Dari Rona dulu deh yang dari komunikasi. Oke, thank you Kak. Heeh. Menurut saya sendiri ya, terlepas dari ilmu asal saya komunikasi, Atma teologi, menurut saya di Magister Studi Pembangunan ini multidisipliner ya. Jadi Mm-mm. semua ilmu itu dapat bergabung dengan kita Mm-mm. karena memang yang kita bahas itu di dalamnya topik-topiknya ya sangat relevan dengan eh, apa ya, topik Penelitian. penelitian dari program mana aja gitu. Misalnya ya, Mm-mm. contohnya ya, contoh realnya, saya komunikasi nih. Mm-mm. Nah, saya itu mau meneliti pembangunan, misalnya contohnya yang berkaitan dengan pembangunan di Indonesia, mungkin the stunting misal kayak gitu. Nah, Mm-mm. saya kan tetap bisa memasukkan program ilmu saya yang waktu S1 ya, mungkin Mm-mm. strategi komunikasi dalam menangani stunting yang ada di kota apa misalnya kayak gitu. Mm-mm. Jadi menurut Mm-mm. saya program studi ini tuh relevan untuk semua apa ya, ilmu ya. Ilmu. Iya. Iya. Disiplin ilmu lah ya, oke. Betul. Nah, Kalau sekarang kalau Atna, teologi, pernah kepikiran dulu nggak waktu masih S1, terus nantinya S2-nya kan biasanya orang ya kalau dari teologi nanti S2-nya MTH Hmm. lah gitu ya, atau Pak kenapa ini ke S2-nya studi pembangunan, pernah terpikir atau tidak waktu masih berkuliah di S1 masuk ke studi pembangunan? Waktu masih S1 sama sekali nggak kepikiran, Mbak. Saya malah nggak tahu apa-apa soal studi pembangunan ini. Eh, Pikirku seperti kuliahnya tentang infrastruktur, ya tentang tata kota, tentang ini. Ternyata studi pembangunan itu tentang pembangunan manusianya. Jadi masih masuklah dengan jiwa-jiwa teologi yang sosial begitu, Mbak. Terus kenapa memutuskan Ya. kemudian ke studi pembangunan sementara bukan masuk ke malah justru ke MTH misalnya? Awalnya kan nggak kepikiran mau lanjut S2, tapi dari hati yang paling dalam pengen banget ngelanjutin studi gitu, Mbak. Mm-mm. Jadi em,
studi pembangunan ini ngasih ngasih experience baru. Kalau kita S2 itu waktunya cukup fleksibel karena hybrid, jadi bisa online sama offline gitu. Kemudian gelarnya pun sama S2 teologi di sini. Jadi eh, lebih memilih studi pembangunan karena waktunya yang cukup fleksibel, bisa online, bisa hybrid. Kemudian dapat ilmu yang lebih banyak gitu. Dapat relasi teman-teman yang lebih banyak juga. Jadi nggak berkungkung di teori atau dogmatis tentang teologi aja gitu. Betul. Artinya ini nanti berdiskusinya dan lain sebagainya sudah diperkaya ya. Nah, Iya, misalnya betul. Ratna dan Rona Justru yang satu dari iya, komunikasi, yang satu dari sudut teologi manusia gitu kan. Ini benar. komunikasinya kaya banget gitu ya. Betul. Iya, Makanya kan tadi saya bilang multidisipliner disiplin. ya. Iya, semua ilmu dapat bergabung dengan MSP UKSW sih. Iya. Menurut Oke. Yang uniknya Mbak, malah topik penelitian yang harus kita teliti itu ya. kita dibimbing dari awal supaya topik penelitian yang akan kita teliti nggak lebih mudah untuk kita selesaikan seperti itu. Ya, luas. Ini kan kalian berdua ini kan baru baru semester 1 ya. Ya, kenapa harus sudah ada topik-topik pasti? Ini penasarannya kan seperti itu Loh, gitu ya. oh iya, benar. Biasanya kan kalau misalnya semester 1 itu kan masih awal banget gitu ya, masih yang aduh kayaknya baru ngicipin gitu ya. Tetapi kayaknya Iya, buat Rona dan Atna ini untuk berdiskusi topik penelitian, topik apa namanya ya. nanti akan meneliti apa, nanti akan seperti apa. Ini kayaknya sudah kayak yang udah oke banget gitu. Nah, kalau di S2 studi pembangunan ini apakah memang dari semester 1 ini sudah mulai dikerjakan dan dilakukan? Ya, jadi Iya. jadi Rona dulu deh, Rona dulu. Iya. bahkan sebelumnya Kak, kita itu sebelum keterima menjadi mahasiswanya studi pembangunan itu kita sudah melakukan yang namanya interview. Jadi kayak wawancara kita kepada dosen, wakil dekan kalau Atna waktu itu dosen. Jadi itu udah kita paparkan tuh. Kita nanti akan meneliti apa, rencana kita ke depannya seperti apa, sehingga waktu 2 tahun yang kami miliki itu dapat terpakai dengan baik ya, dengan maksimal. Jadi kita nggak ngambang nih nanti tiba-tiba di semester berapa 2-3 misal 2 atau 3 kita mau ganti judul topik kayak gitu. Jadi sebelum kita bahkan tuh kayak sebelum kita keterima gitu ya menjadi mahasiswa magister studi pembangunan itu kita harus sudah memiliki apa yang kedepannya kita mau teliti, bagaimana kita nanti berkuliah gitu, harus sudah ada gambaran sampai sana sih. Dan lebih formalnya itu kita diminta ngumpulin rencana penulisan tesis. Nah, jadi sudah ada judul, sudah ada topik. Nanti setelah di kelas kita dipermantap begitu rencananya itu. Jadi waktu kalian mendaftar itu sudah punya gambaran besarnya gitu ya, untuk nanti akan penelitiannya seperti apa, terus mau bikinnya seperti apa gitu, dan itu menjadi termasuk salah satu yang awalnya. Nah, ini kan belum ada 1 semester kan berarti ya? Kalau semester 1 itu kan belum, ya kan betul? Itu lagi selesai. Sebentar lagi, Christmas. Oh iya betul. Ini kan baru nanti tunggu ujian akhir semesternya itu berarti nanti ya? Betul ya? Iya. Desember. Actually kita udah saat ini udah menyelesaikan TAS sih. Mengerjakan tugas akhir. Oke. Nah, pengalaman. Kalau tadi kan di awal kita tadi kan udah cerita gitu ya. Oh, dari sebelum masuk saya udah punya gambaran gitu ya. Rona dengan basicnya dari S1-nya komunikasi, Atna dengan basicnya dari S1-nya teologi, gambaran tesisnya nanti akan jadi seperti apa, terus udah punya penelitiannya akan jadi seperti apa. Nah, so far gitu ya, selama hampir 6 bulan gitu ya. Kalau semester 1 kan baru hampir 6 bulan. Pengalaman kalian menjalani perkuliahan di S2 studi pembangunan ini seperti apa sih? Ada berapa mata kuliah di semester 1 ini? 4. Oke.
Iya. Nah, gimana rasanya menjalani aktivitas dengan 4 mata kuliah ini? Siapa dulu nih Kak? Kami semangat nih menceritakan. Saya dulu deh Kak, saya Oh, dulu. sorry, dia Atna dulu, dulu dia dulu. gimana? Ini Oke. nggak ada cerita idem loh ya, sama kayak Atna, sama kayak Rona gitu ya, harus punya pengalaman sendiri. Oh iya ya, nggak ada Nggak istilah ada. kayak gitu. Oke, Atna. Saking kayaknya gitu, Mbak. Iya. Iya, Oke. betul. Kalau dari aku first experience itu sangat asik. Asik Hmm. sekali. Itu mulai dari awal mata kuliah pertama, kan kita kuliah dari Air Senin. ya. Ya, Mata kuliah pertama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hmm. Nah, mulai dari mata kuliah yang pertama sampai hari Kamis dan sudah dijalani selama 6 bulan ini sangat asik. Terus apalagi kita ini nggak tahu ya tiap semester apa yang kuliah blok. Oh enggak. Kita ada namanya kuliah blok, Iya. Mbak. Jadi yang dari luar Salatiga itu gabung, Oh kita sorry. tatap muka. Sorry Kak, mau dijelasin sedikit. Jadi kuliah blok ini tadi Atna sudah sampaikan kalau kita ada kuliah hybrid ya. Jadi boleh online dan boleh offline. Sehingga banyak teman-teman kita itu yang dari luar Salatiga bahkan luar Jawa gitu. Ada yang di Bogor, di Bandung gitu-gitu, Kalimantan bahkan. Nah, yang kuliah blok yang Atna masuk ini kita semua harus Kumpul. datang di UKSW. Iya. Nah, itu dinamakan kuliah. Yang dari Kalimantan berarti harus ke Salatiga, yang dari Jakarta, Bogor itu datang ke selama Salatiga. 1 minggu. Iya, selama 1 minggu. Lanjut. Itu yang paling asik sih Mbak, karena dari pagi kita kuliah, dari FID-nya sendiri menyiapkan sarapan, kemudian menyiapkan makan siang yang sangat wow asik banget ternyata begitu. Terus ketemu teman-teman dan kita kan dalam satu kelas gabung sama yang dokter juga, mahasiswa dokter. Sama S3 ya. Iya, jadi makin semangat tiap hari untuk kuliah gitu. Oke, untuk semester ini sudah ada kuliah bloknya? Sudah dilewati. Kami sudah mengalami. Iya. Oh ya, itu keseruannya di situ. Oke, kalau Rona gimana nih pengalamannya selama hampir 1 semester lah ya, hampir 6 bulan menjalani kuliah ini? Ya, hampir 6 bulan. Ya kalau dari saya sebenarnya ada miripnya sama Atna ya, karena kan ya hal-hal yang positif. Selain itu, menurut saya itu diperkaya gitu loh. Jadi manfaatnya itu banyak sekali, sehingga saya bingung mau menyampaikannya yang mana gitu. Tapi tapi yang paling penting yang saya rasakan sendiri itu, saya diperkaya tentang ilmu-ilmu di sekitar gitu ya. Dan ternyata kita bisa loh membantu memecahkan atau membantu setiap permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Nggak harus yang government yang gede gitu, tapi ya sekeliling misalnya kayak air, sampah gitu. Jadi saya terbuka gitu pikirannya. Oh, ternyata seperti ini ya. Jadi bener-bener yang S1 mungkin kita pelajarin apa ya? Fokus di komunikasinya toh. Iya. Di S2 kita tuh bener-bener diperdalam, diperkaya, bahkan karena ya itu tadi kita dari program ilmu yang berbeda-beda, terus kita juga digabung jadi satu, S2 dan S3 itu membantu banget kami untuk apa ya? Mendapatkan ilmu gitu. Nah, jadi teman-teman yang lain itu juga kami mendapatkan relasi yang keren ya. Baik ya. Karena dalam satu kelas bukan hanya mahasiswa, tapi ada dosen, ada yang kerja di kementerian, di kantor dinas. Jadi teman-temannya relasinya lebih bagus lah gitu. Jadi ya kita, dan satu lagi sih Kak, kalau mau dibilang di MSP itu kalau Kakak tahu ada istilahnya program internasional. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau mau masuk MSP itu banyak banget ya yang didapatkan, salah satunya adalah program internasional. Dan itu bukan cuma 1-2 program ya, ada beberapa program yang nantinya akan memberikan kami kesempatan untuk yaitu meluaskan lagi sayap di negara orang seperti itu. Keren banget, keren. Apakah kalian berdua ini ketertarikan kalian masuk ke MSP ya istilahnya ya, program masternya ya, S2 studi pembangunan ini karena salah satunya karena internasional itu atau apa sih?
tadi kan di awal sudah sebut ya karena studi pembangunan seperti ini gitu ya. Tapi ketertarikan kalian apakah salah satunya juga karena itu? Oh, salah satunya. Mm-mm. Iya, Iya. Karena Kalau program ditanya internasional salah itu. satunya, iya karena itu program iya. internasional. Kalau salah satunya loh ya. Ya, selain yang lain-lain Nggak ya. cuma itu, iya. Dan Oke, ini gratis ya Kak di iya betul, betul. blog ini gratis. Oke, momen paling berkesan selama berkuliah di S2 studi pembangunan ini apa sih? Tadi Adna sempat bilang, oh ini kuliah blognya nih keren gitu ya. Ada yang lain nggak? Kalau saya sih momen paling berkesannya pas presentasi ya. Oh iya. Saya Kenapa? sampai saking asiknya kelas Maaf ya. hari itu, Karena saya waktu menyela juga. saking asiknya kelas hari itu, jadi saya presentasi itu bisa 2 kali dari jatah saya Iya, presentasi betul. begitu. Jat- Jadi saya mengajukan diri untuk saya aja Pak yang presentasi Iya, begitu, karena nggak yang iya, mau presentasi nggak hadir, jadi saya mengajukan iya, diri saya aja begitu. betul. Betul. Saking asiknya kelas hari itu begitu. Kalau Iya. Rona apa yang paling berkesan? Kalau saya yang paling berkesan karena apa ya, Kak, mungkin kepercayaan dosen-dosen ya. Jadi dosen-dosen itu sangat memberikan kita apa ya, keluasan, memberikan kita kesempatan, kepercayaan gitu. Nggak ada. Jadi kami kepada dosen itu tidak ada gap ya. Iya, kayak Tidak teman. kayak teman gitu. Even though sama Dekan. dekan, wakil dekan, bahkan mereka itu sangat apa ya, mengapresiasi seperti itu. Even kita mungkin ada sepertinya tuh harusnya nggak seperti ini, tapi dengan cara yang mereka miliki itu kami dapat memahami dengan baik gitu tanpa merasa tertekan gitu ya Ya, kalau saya sih menurut saya. Oke, ini kaitannya dengan pertanyaan saya selanjutnya sih harusnya gitu ya. Iya. Eh, eh, Suasana akademik di program ini gitu ya, termasuk perkuliahan tadi. Apakah mungkin Adna tadi sempat sampaikan diskusinya asik, kelasnya asik gitu ya. Diskusi lintas disiplin lalu atau mungkin kayak semacam proyek kolaborasi seperti apa situasinya di S2 studi pembangunan FID ini? Oke. Kalau pengalaman saya sendiri ya Mbak ya, cukup unik. Oke. Karena saya basicnya teologi. Kemudian topik penelitian yang akan saya teliti itu tentang air, hak atas air. Beda ya dengan teologi begitu. Jauh ya. Dan ya, pekerjaan sehari-hari saya sebagai artisan, nail artist begitu. Sangat beda-beda, sangat unik begitu. Nah, jadi suasana yang dirasakan di kelas, ngobrolnya, diskusinya meluas kemana-mana. Betul. Jadi nggak soal pelajaran tok, nggak soal mata kuliah tok, nggak soal topik, tapi soal kehidupan dunia luar. Maksudnya kehidupan Apa aja gitu ya apa aja gitu. kita bahas, misalnya mungkin kadang nggak nyambung Nggak dengan nyambung. presentasi yang sedang dikumandangkan gitu ya Kak, karena kami memang selalu diberikan kesempatan untuk mempresentasikan sebuah topik, bahkan isu kita, topik kita yang untuk tesis itu kita juga presentasikan. Nah, kadangkala kami tuh saking asiknya di kelas gitu ya, pertanyaannya itu out of the box gitu, Iya, tidak benar, sesuai benar. dengan apa yang dipresent. Nah, bersyukurnya, puji Tuhannya, dosen itu sangat menerima gitu loh Kak, dan ya udah dijawab aja sama dosen. Iya. Malah jadi ngobrol. Iya. Contoh sederhana. Lagi diskusi tentang apa, terus ngobrolnya meluas kemana gitu. Boleh, Atna. Lagi diskusi soal ikan paus. Oh iya. Ikan paus. Jadi bagaimana ada konflik Di Lampung. sosial ya di Lembata Lembata. tentang konflik ikan paus lah Ya. pokoknya. Tiba-tiba Rona sendiri sih ini Mbak, dia bertanya soal bagaimana tentang bertato. Jadi kayak Oh iya. Tanya ya yang bagaimana kalau seorang pengajar yang bertato gini-gini. Jadi diusahakan sekali supaya terjawab begitu. saya sampai lupa.
Oh iya. Cuma Seperti sebetulnya itu. basic dasarnya sama ya, konflik sosial ya. Cuman memang Iya, benar. Betul, Betul, karena betul. ya pokoknya sedikit aja yang dapat disangkut pautin gitu Yes. Kak, kami masuk pokoknya. Kalau ada hati yang ingin apa ya ini, saya tuh ingin tahu Penasaran jawaban, banget. iya. Masa udah tanya aja lah gimana nanti ke depannya, Iya. tanya aja. Yang penting ini ada dosen yang ditarik gitu. benang geras apa benang merahnya gitu ya, garis besarnya itu Iya, hanya konflik sosial betul. gitu aja gitu ya. Betul. Iya. Sering Kak, itu Persoalan salah satu doang Kak. salah satu doang. Dan ternyata diskusi-diskusi semacam itu banyak terjadi. Iya, Banyak terjadi. sering. Sering sekali. Sungguh berwarna ya kehidupannya. Iya, Sangat sampai benar. ke bawah mimpi kali Mbak, ya. Beneran Iya. mimpi dosen. Oke. Iya, iya Nah, benar. kalau menurut kalian berdua gitu ya, Ya. apa yang membuat program S2 Studi Pembangunan FID UKSW ini berbeda dari program serupa di tempat lain? Pastinya sebelum masuk kan kalian juga punya riset mungkin ya, punya apa sih? Saya Kayaknya udah punya nggak jawabannya. sabar mau menjawab. Rona udah riset kayaknya, udah Iya cari dong tahu sebelum Kak. kemudian Ini kan memutuskan akhirnya di oh. S2 Studi Pembangunan UKSW. Iya dong Kak. Ini kan masa depan Kak. Kita harus riset dulu. Gelarnya boleh ada gelar, tapi kan di mana nih dapat gelarnya gitu. Gimana Rona? Menurut saya sebelumnya kan saya benar kata kakak, saya research gitu, saya tanya ke teman-teman yang sudah melalui S2 gitu, gimana di sini bagaimana, di kampus ini bagus enggak gitu-gitu. Dari yang saya tangkap, kuliah S2 itu kuliah yang monoton, soal tesis, pusing, rambut Tugas. rontok, tugas gitu ya Kak ya. Awalnya saya agak deg-degan lah ya mendengar itu, kok gitu banget ya. Terus Maju ada mundur gitu ya. iya maju, tapi ya namanya kita punya kemauan ya Kak, ya maju aja dulu. Nah setelah saya menjalanin sendiri ya, tapi mungkin beda kampus beda cerita ya Kak. Saya lagi mempromosikan ya. Jadi kalau di Emang ini promosi ya. apa ya? Kita udah dapat ini Kak, target Kak harus 20 minimal. Saya mau say hai Pak Aldi, anaknya curhat nih. Harus 20 Kak minimal Kak, tolong ya Kak. Bercanda. Oke, lanjut. Setelah Lanjut. gambaran menakutkan itu, Ya, betul. Jadi setelah saya menjalani sendiri ya, wah ternyata S2 itu tidak semenakutkan itu gitu ya. Sudah kita ceritakan tadi ya, kalau di MSP ini apa sih yang buat kita takut tuh biasanya mungkin tugas, yang terutama dosen kan. Nah, sedangkan kita sama dosen aja udah kayak saudara gitu, udah kayak mungkin anak sama emak, anak sama bapak gitu, anak sama kakak gitu ya. Jadi nggak ada lagi, udah jalan aja gitu, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, ya udah sama aja, kita sama-sama menuntut ilmu, mungkin yang lebih paham bisa mengajari yang belum tahu, kayak gitu sih Kak. Jadi nggak ada unsur intimidasi, diskriminasi, ya itulah, tidak ada sudah seperti itu kalau saya sih. kalau Atna gimana? Kalau saya sih yang paling menarik itu karena pertama cukup fleksibel waktunya itu sangat membantu banget, apalagi untuk teman-teman yang udah kerja. Kemudian saya sebagai mahasiswa yang tidak mengambil beasiswa, jadi untuk biaya di studi pembangunan ini cukup terjangkau untuk biaya mandiri begitu ya. Jadi itu yang membuat saya saya ambil studi pembangunan. Setelah riset dan bertanya sama teman-teman juga, apalagi yang khususnya teologi ya. Karena teman-teman saya yang teologi saya lihat kenapa sudah mulai bungkuk karena bawa tas berat begitu.
bawa laptop, bawa ini. Kayak, berat banget gak sih ini S2 ini. Ya tugasnya banyak ini. Tapi kok saya riset sama teman yang sudah kuliah di MSP, studi pembangunan, santai aja gitu Mbak. Jadi kayak, oke, saya ambil studi pembangunan aja kalau gitu. Oh, gelarnya Betul. sama dengan teologi gitu. Ternyata ya kalian di S2 studi Ya, pembangunan nggak ada yang bungkuk karena nggak bawa. Malah makin tegak makin kayaknya Kak, makin lebih berisi lebih karena isi otaknya, jadi lebih tegak. badannya juga berisi Mbak, karena dikasih makan. Iya, betul loh, itu makan terus loh Kak selama kuliah blog. Snack, kopi, Selama teh. 1 minggu kita Iya. bener-bener makan enak Iya. banget. Beneran. Beneran. Itu nggak tahu, saya juga kaget kok ada kayak gituan Iya. awalnya seminggu. Oke, Pengalaman kos. program perbaikan gizi sebetulnya kuliah Ya, blog itu. betul sekali. Ya, semoga tiap saat ya. Iya, tiap semester, walaupun seminggu. Nah, kalau menurut Rona dan Atna sendiri, kalian merasa program ini tuh seberapa dukungan dari program MSP ini sendiri terhadap untuk misalnya kayak riset atau proyek pengembangan komunitas dan lain sebagainya dari program S2 studi pembangunan ini sejauh ini ya dalam 1 semester ini seberapa besar sih dukungannya, terus kesempatan kalian buat melakukan itu gitu. Kalau menurut Rona dan Atna udah ada belum hal-hal seperti itu? Dalam komunitas atau gimana Kak? Tadi ngomong. Proyek pengembangan komunitas, riset atau proyek Oh, pengembangan sorry. komunitas. Oh, sorry. Iya, siap. Aku ya. Kalau saya sendiri, saya tahu karena jawaban Atna lebih mendalam karena dia meriset, dia bergabung dengan iya. dosen. Kalau saya sendiri sih karena ya bener nggak sih ya ini tangkapan saya. Jadi kalau saya kan ingin meriset contohnya stunting tadi ya, sehingga saya membutuhkan mungkin harusnya orang-orang juga yang berpengalaman di bidang itu gitu ya Kak. Nah, saat ini saya itu puji Tuhannya seperti dibantu oleh MSP sendiri karena saya diperbolehkan untuk mendapatkan dosen pembimbing karena kita memiliki dua dosen pembimbing. Saya diizinkan untuk mencari 1 pembimbing yang sesuai dengan topik yang akan saya riset. Nah, dan dosen pembimbing itu boleh dari luar MSP. Iya. Tangkap ya Kak? Luar studi Pembangunan. Ya, sehingga topik saya, apa yang akan saya riset itu lebih mendalam nih Kak, antara MSP ada dan ilmu awal saya komunikasi ada kan. Betul, strategi komunikasi dalam hal stunting, sehingga saya akan mencari 1 dosen pembimbing saya dari ilmu komunikasi saya, dan yang dosen pertama dari studi pembangunan pasti, dosen kedua saya bisa mencari dari luar ya, yaitu komunikasi. Nah, menurut saya itu sangat diberikan ya, dukungan diberikan pada saya karena saya boleh mencari dosen pembimbing itu tadi yang sesuai dengan topik. Oke, kalau Atna gimana? Kalau saya awalnya sudah punya rencana topik, tapi saya sempat kesulitan tentang data, mau ngambil datanya sulit. Nah, curhatlah ke dosen, Pak, saya gini, gimana? Oh, sudah kamu gabung riset saya aja. Jadi secara langsung itu kita dibantu diberikan solusi terkait topik penelitian begitu. Dikasih jalan gitu ya. Dikasih jalan, dan itu sesuai dengan hatinya Atna ya, benar. sehingga ya dia senang aja untuk meneliti itu gitu. Memang dia punya jiwa ke situ. Jiwa lingkungan. Iya, lingkungan. Jadi Atna akan meneliti lingkungan. Iya. Oke. Rona dan Atna sudah bekerja? Kita fokus fokus kuliah ya. freelance. Saya ngajar. Oke. Saya artis. Nah, menurut kalian berdua ini tadi kalau Atna sudah sempat curcol sih, kayak gak ada hubungannya gitu ya antara kuliahnya dengan pekerjaan yang ditekuni sekarang. Nah, mungkin Rona nih, menurut Rona sendiri kuliah di S2 studi pembangunan terhadap
karir mungkin ya, atau mungkin buat cita-cita kalian lah deh. Kalau misalnya sekarang kan hanya freelance dan sebagainya. Ini seperti apa sih? Ada apa ya? Keterkaitan atau mungkin buat kalian ini saya kuliah memang pengen bangun karir nanti begini atau kalian aja ya udahlah kuliah aja lah yang penting S2 gitu. Gitu. Oke, saya dulu ya Kak. Aduh, Iya. pertanyaannya susah. Oh, jadi saya punya basic itu banker ya Kak. Jadi saya Mm-mm. pernah kerja di bank, Mm-mm. tapi memang entah kenapa setelah saya di bank saya mau berpikir sepertinya kok saya punya hati untuk ngajar ya gitu. Nah, akhirnya setelah mungkin apa ya, yang memikirkan lebih matang gitu Mm-mm. sehingga saya memutuskan untuk ambil studi S2, memang mungkin salah satunya memang untuk karir ya. Karena saya memang apa ya, berkeinginan untuk mungkin kedepannya bisa menjadi dosen seperti itu. Nah, Mm-mm. tadi pertanyaan apa lagi? Ya itu. Oh ya, aduh ngelak deh. Jadi ya, dan menurut saya program Magister Studi Pembangunan ini benar-benar menjadi apa ya, jalan saya untuk menuju ke apa ya, kepada karir yang saya inginkan seperti itu. Saya udah mulai bisa melihat. Hmm. Jadi udah mulai kelihatan nih ya gambarannya. Oh nanti saya akan seperti ini gitu ya, Rona ya. Oke, kayaknya agak sedikit ngelek nih mereka berdua agak sedikit freeze sambil ditunggu ya Guntur Shell ya. Jadi buat Anda yang mungkin membutuhkan informasi lebih banyak tentang FID gitu ya, Fakultas Interdisiplin UKSW Salatiga, Anda bisa buka di Instagramnya, ada Instagramnya FID UKSW, atau Anda bisa ada web di webnya UKSW nanti besarnya FID UKSW. Oke, udah. Tadi kan sempat nge-freeze nih. Kak, Iya, masih kah? masih. Oh iya ya, kok masih? Oh sudah, Oh, oke. sudah. Sudah Sudah. ya Kak. Oke. Kita ganti ini Kak, kita ganti Wifi. wifi. Oh, oke. Em, Oke. tadi Atna, Sampai gimana mana? Atna? Tadi kan udah Rona udah keterkaitan dengan pekerjaan Eh, atau mungkin challenge ke depan gitu, cita-cita dan lain sebagainya. Kalau kalau Atna gimana? Apalagi Atna yang berbeda sekali nih dari teologi gitu ya, iya. ibu pendeta tadi. Bu Pendeta. Malah justru sekarang ke lingkungan Eh, air pula. iya. Iya ya. Tapi tetap hati Pak, maaf, tapi tetap hati saya Mbak itu ke teologi banget. Oh, Oh. sih. Tujuannya memang mau jadi pendeta. Mm-mm. Jadi kemarin karena untuk mencapai sebagai seorang pendeta ada yang namanya program vikaris. Nah, Mm. di sinode saya program vikaris belum buka. Mm-mm. Jadi saya memutuskan untuk lanjut S2 dulu sembari menunggu program vikaris untuk biar bisa dapat gelar pendeta gitu. Jadi Mm. S2 ini sebagai eh, apa ya, solusi saya biar nggak nganggur juga gitu Mbak. Iya. Cari kesibukan, cari Cari, biar nggak iya. nganggur, terus Tapi juga justru, tapi ternyata malah menambah, keterusan ya. menambah, iya, Keterusan. keterusan, kepercayaan, apa ya, menambah motivasi saya untuk Iya. menjadi pendeta yang hebat gitu. Iya. Tapi Paling tidak Kak, pernah dengar nggak Kak? apa? Pernah dengar nggak Kak kalau seorang pendeta itu suaranya harus bagus? Pernah Oh dengar gitu. nggak Kak gitu? Nah Karena gimana? suaranya Atma bagus Kak. Tadi udah janjian sama Pak Aldi kalau dia bakal nyanyi. Aduh, Aduh, ya please lagi. Duet aja lagi. duet sama Pak Aldi. Iya. Nah, ah, kalau menurut Iya. menurut ini kan ini berarti kalau masuk ke S2 studi pembangunan tadi ya di awal kan kalian udah cerita gitu. Itu udah tertata gitu ya. Jadi semester 1 nanti harus ngapain, semester 2 harus ngapain, nanti sampai kemudian tesis itu jadi, terus kemudian kalian lulus gitu ya. Sampai saat ini ada tantangan besar nggak menurut kalian yang aduh ini tantangan gede banget nih dalam proses perjalanan kuliah ini?
Apa? Nggak ada sih, Asik. Mbak. Belum ada. Sejauh ini belum ada. Masih asik. Kalau dibilang tantangan ya pasti tesis ya, Kak, di Iya sih, akhir iya kan, benar. karena ya kan kita punya goals kan ya tesis itu ya sebenarnya Mm-mm. akhirnya. Oke. Tapi Iya. dengan adanya kelas ini justru nggak jadi masalah gitu, Iya. Mbak. Gitu. Hmm. Jadi terasa lebih ringan gitu ya. Yes, betul. Betul. Oke, nah buat Atna dan Rona ada nggak sih saran gitu atau mungkin himbauan buat calon mahasiswa S2 gitu ya, studi pembangunan yang ingin ngambil S2 studi pembangunan. Ada tips, ada saran atau seperti apa gitu? Dia dulu Kak, sudah minta Kak soalnya. Oke, Atna boleh. Oke. Untuk teman-temanku yang akan mengambil studi pembangunan, nggak perlu ragu. Hmm. Jalan kalian udah bener. Ya, ambil MSP. Ambil MSP. Nggak, tipsnya gini, persiapkan saja rencana penelitian, topik penelitian, nggak perlu distreskan, nggak perlu sampai stres, pusing pikirin itu, jalanin aja dan daftar aja sekarang, nggak usah takut, nggak usah ragu karena nggak salah kalian pilih studi pembangunan. Oke, Ya. kalau Rona gimana? Saya. Kalau kata dekan kami ya, dekan kami selalu mengatakan seperti dari awal perkuliahan dia bilang seperti ini. Kalian tidak salah pilih. Ya, kalian sudah memilih jurusan yang tepat, yang terbaik dari yang terbaik. Kata dekan kita ya. Sehingga itu juga membuat motivasi buat saya ya. Kalau sebenarnya jujur anak muda banget. Jujur saya udah setiap kali bertemu dengan anak-anak muda gitu ya. Ya ketika mereka bertanya lanjut kuliah di mana kan, saya sangat mempromosikan MSP gitu ya, karena terlepas dari yang tadi kita katakan ya, dan itu nyata ya, terlepas dari itu semua ya, ya semua anak muda layak sih mendapatkan ilmu yang sama yang kita dapatkan di MSP gitu. Semua orang layak gitu mendapatkan ilmu yang Di studi pembangunan. di studi pembangunan. KSW. Nah, Jaya. Oke, nah kalau kalian berdua ada tips nggak sih buat nanti juga gitu ya, para yang nanti akan mendaftar di S2 studi pembangunan untuk cara atau tips memanfaatkan waktu dan peluang yang ada selama kuliah di program S2 studi pembangunan. Siapa aku? Mm. Memanfaatkan waktu ya. Kalau saya sih berharapnya nggak sampai 2 tahun saya udah bisa menyelesaikan studi ya, karena kan normalnya 2 tahun ya kalau S2. Nah, kalau di MSP sendiri juga ya fair ya, kalau misalnya kita udah sanggup menyelesaikan proposal, ya kita bisa lebih cepat dari teman-teman kita yang lain. Jadi seperti itu. Sehingga tips and trick yang mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman, ke adik-adik atau ke kakak-kakak gitu yang mau melanjutkan studi magister, gabunglah sama kita, rasakan aja sendiri. Kita nggak bisa lebih-lebihkan ya teman-teman ya, tapi ya yang kita rasakan benar-benar dari hati ya, kita ngalamin juga ya. Kalau kita rajin ya sepadan lah sama yang hasil yang kita dapatkan seperti ini. Pokoknya fair gitu, tidak ada yang dilebih-lebihkan, dikurang-kurang, fair. Iya. Kalau karena Hal dari saya, sekali lagi saya bilang waktunya fleksibel. Jadi dimanapun kita bisa sembari belajar, sembari kerja. Kemudian lebih banyak belajar, tapi kita juga nggak ketinggalan untuk main ataupun kerja, hangout gitu. Ya, bertemu keluarga. No. Jadi tipsnya untuk memanfaatkan waktu gitu, yang paling penting sih untuk saat ini lebih rajin ngerjain tugas aja sih. Biar pas deadline-nya udah siap gitu. Untuk teman-teman yang mau
artinya tugas tetap ada, tapi tidak terlalu membebani seperti tadi ya digambarkan Atna bungkuk-bungkuk gitu-gitu. Ya, ya benar. Ya, betul. Tugas pasti ada Kak, pasti ada tugasnya 2000 kata. Tinggal dikit-dikit. Tapi nggak boleh pakai ChatGPT ya. No chat GPT ya. No AI. No AI. Oh iya, tantangannya itu juga ya. Oke. Iya, itu menjadi salah satu topik hangat kita juga Kak Iya. saat ini. Oh gitu. Iya, menggunakan Obrolan tentang Iya. AI itu nggak akan berakhir gitu ya. 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 Oke. Nah, kalau buat tadi kan sempat sih dibahas gitu ya, kalau mau masuk harus sudah punya rencana tadi ya, apa yang akan diteliti dan lain sebagainya. Tadi sempat kan si Rona sampaikan, udah jangan dipikir sampai pusing gitu ya tentang apa yang mau rencana penelitiannya gitu kan. Sempat diobrolin seperti itu. Nah, tapi Oh apa iya. sih yang bisa dipersiapkan oleh calon-calon mabanya S2 studi pembangunan biar mereka juga punya pengalaman yang maksimal kuliah di S2 studi pembangunan? Apa ya? Boleh. Oke. Untuk teman-teman maba yang ingin mempersiapkan diri memasuki studi pembangunan, yang pertama perlu riset tentang topik apa kira-kira yang menarik, yang hype saat ini, yang sesuai dengan jurusan ataupun hati teman-teman. Kemudian yang kedua itu perbanyak membaca jurnal, membaca buku yang terkait topik aja, nggak usah terlalu luas gitu. Membaca buku, kemudian jangan ansos lah gitu. Jadi lebih lebih senang untuk berdiskusi, berelasi itu akan lebih membantu dan sangat membantu gitu. Itu sih Mbak kalau dari aku. Kalau dari saya ya pasti ya bener kata Atna, lebih banyak berdiskusi, banyakin referensi buku gitu ya, pengetahuan sebelumnya. Nah, kalau Atna tadi sampaikan bahwa yang relevan atau yang saat ini lagi panas gitu ya, lagi hype gitu, itu boleh. Kalau saya tambahan satu yang yang nyangkut di hati sih Kak. Iya. Yeah. Jadi kalau nggak dari hati, topik penelitian itu susah nih. Mau jalan. misalnya kita lagi mau meneliti AI nih, even kita orang IT gitu ya. Tapi kalau hati kita nggak aduh susah banget kita untuk meneliti itu gitu. Jadi ya kembali lagi sih Kak, kayak seberapa besar keinginan kita untuk menggali satu topik ini nih, isu ini nih, terus seberapa kepo juga kita, bagaimana kok bisa sih ini tuh isu ini tuh belum bisa dimenangkan gitu atau belum bisa diselesaikan. Nah, ya seperti itu. Jadi ya punyain hati dulu nih, keinginan yang kuat nih, kita mau meneliti ini. Terus kayak tapi nggak jarang juga seperti Atna ya, kayak mungkin lagi karena tadi kita bilang juga berdiskusi, itu kan Atna mendapatkan topiknya yang sekarang karena dia berdiskusi dengan dosen gitu ya, dengan dan teman-teman yang lain, sehingga mungkin ada adanya perubahan topik gitu. Tapi setelah Atna merubah topik itu ternyata malah keinginannya dia tuh yang di situ gitu, malah yang tadi sebelumnya tuh agak berat gitu, dia belum mungkin memikirkan dengan matang, tapi ternyata setelah berdiskusi dia mendapatkan topik yang sesuai dengan maunya dia gitu sih. Tambahan lagi sih Mbak satu, jangan malu sama dosen. Jadi kalau pengen bertanya, pengen curhat, pengen ngobrol, langsung aja, nggak perlu takut gitu. Saya punya kontaknya. Psikolog. Ini satu pertanyaan dan jujur saya penasaran gitu ya. Atna dan Rona sebelum masuk di studi pembangunan apakah sudah saling kenal atau kalian dipertemukan di S2 studi pembangunan ini? Belum. Jadi kita dipertemukan di studi pembangunan. Baru. Ini dari relasi ngobrolnya kita hampir 45 menit ini kelihatan ya segitu kompaknya teman-teman satu kelas di dalam S2 studi pembangunan. FYI Kak, kita belum ini loh Kak, kita prepare-nya ini bener-bener ini ya. Iya, by chat juga gimana ya nanti kita ngobrolnya. Ya udah pokoknya
aja Ngalir mengalir aja. aja. Chatnya masih ada loh Kak. Ini kita nggak gimmick atau gimmick. Karena emang di kelas ngobrolnya asik Yes, gitu. Nah, betul. iya artinya gini, artinya dalam relasi belum ada 6 bulan gitu ya, kalian kebayang gitu ya suasana kelasnya akan semeriah apa gitu gitu ya, ketemu dengan Betul. teman-teman seperti Rona, Atna dengan berbagai macam latar belakang, terus ngobrol diskusinya juga nyambung terus dan asik, akhirnya jadi di luar kelas juga tetap kompak, di dalam kelas juga tetap kompak, seperti itu kan ya? Betul, Betul. betul sekali, Betul Mbak. sekali. Tapi keren Betul. sih. Ini kalau kalau nggak situasinya mendukung, kalau nggak dosennya ngedukung, situasi akademiknya yang dibangun di FID UKSW nggak ngedukung, juga nggak akan terbentuk chemistry semacam ini ya Rona dan Atna ya. Betul. Mungkin ya Hmm. Kak ya kalau misalnya apa ya oke, mungkin dari kampus-kampus lain mungkin agak berbeda ya dari kita. Mungkin memang benar yang saya sampaikan tadi duanya di tempat di yang lain itu mungkin menegangkan gitu-gitu. Nah, kaku mungkin memang seperti itu kenyataannya. Nah, di tempat kita ya memang seperti ini kenyataannya gitu. Gitu loh Kak. Paham ya Kak maksudnya? Iya, Lebih Iya. friendly Iya, gitu. friendly. Karena dosennya seperti itu. Oke, tapi kalau teman-teman yang kalau Atna dan Rona kan memang fokus untuk studi gitu ya, akhirnya dalam artian tidak bekerja secara formal gitu. Ada nggak teman-teman satu kelas ini yang mereka itu sambil bekerja gitu ya, terus kemudian mereka sambil kuliah gitu. Em, Kalau menurut kalian berdua, apakah mereka itu juga menikmati perkuliahan sama seperti kalian yang memang fokus hanya kuliah aja? Ya, Iya. ada banget banyak malah ya Mbak ya. Yang Hmm. seperti saya katakan tadi ada dosen, ada yang kerja di kementerian, ada yang di kantor dinas. Justru apa ya makin jadi kita jadinya kayak teman. Jadi nggak ada Iya. gap kayak bapak ibu. Kita kayak teman aja ngobrolin apapun. Iya. Gitu. Kembali ya Kak, diingatkan kami itu dalam kelas itu ada S2 dan S3. Sehingga jadi kami itu selalu bergabung dengan S3. Beneran. Bahkan topik-topiknya itu ya gabung Kak S2 S3 sehingga ya di S3 itu which is dosen, kepala pemerintahan gitu-gitu. Jadi ya itu, tapi kalau yang di S2 ya dan seumuran sama kita gitu ya, yang Masih forever muda. young itu ada banget teman kita meskipun dia nggak Oh iya, kerja dia yang sambil kerja dia kerja full time tapi tidak yang di suatu instansi gitu ya Kak. Jadi mungkin ya cuman ngisi-ngisi karena tadi kembali kita kuliahnya hybrid dan kita melihat semua orang asik sih Kak, menikmati. sangat menikmati. Dia malah lebih memilih masuk kelas. Iya, banyak gitu Maris daripada online. iya. Mereka rela izin demi masuk kelas karena katanya lebih asik dalam kelas gitu. Jadi dalam kelas bukan beban tapi justru hiburan gitu. Ya, salah satunya yang ikan paus itu Kak, yang akan meneliti ikan paus. Beneran, dia kerja gitu. Kerja tapi lebih memilih datang di kelas gitu daripada. Tapi ketika kita ngajakin mereka hangout gitu ya, ya mereka tetap memilih untuk bekerja. Ketika lagi libur baru kita mungkin bisa hangout gitu. Tapi kalau terlepas dari itu, kelas mereka selalu datang. Benar. Kalau untuk jam kelasnya, pagi, siang, sore? Siang, dari jam 2 sampai jam 5. Oh, jadi kelasnya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Oke. Kalau kuliah blok, kalau kuliah blok tadi itu dari pagi sampai dari jam sore. 8 sampai jam 5 sore. Tapi nggak usah takut udah makan. Dan asik Kak, asik. Dari awal sampai akhir asik Kak. Asik. Malah kita pengennya kalau bisa kuliah blok terus ya. Dari awal bangkrut kita makan mulu. Oke. Ini rasanya ngobrol sama Atna sama Rona nggak pengen berakhir, tapi dari obrolan singkat kita gitu ya, hampir 1 jam kita ngobrol, kebayang sih suasananya kuliah itu seperti apa tadi ya yang digambarkan dari obrolannya Rona, terus obrolannya Atna juga. Nah, sekarang harapan kalian terakhir deh, harapan kalian itu seperti apa sih dari kuliah ini? Selain lulus dapat gelar gitu. Kalau harapan saya ya.
harapan saya sampai saat ini, Mm-mm. aduh, apa ya? Banyak. Banyak banyak Iya, keinginan. banyak yang nambah nama nih di Iya. belakang, tapi sekarang jadi lebih lebih apa ya, keinginannya ya banyak. Oh iya, Mm. kalau saat ini mungkin ya kita lagi sama berjuang untuk em, apa ya, menyelesaikan setiap tugas-tugas dengan baik gitu ya. Mm-mm. Harapannya supaya kita tetap Satu waktu. iya tepat waktu, terus Mm. menelitinya juga dengan baik gitu ya, tidak ada unsur paksaan gitu ya Kak, cuman ya yang di dekat-dekat gitu ya, di depan mata gitu yang saya harapkan gitu ke depannya supaya semuanya jadi baik, better, terus apa lagi ya, banyak ya kita banyak berharap dengan MSP sih Kak, semoga dosennya dengar ya. Iya. Harapan kita sih nih mau apa ya. Iya. Kalau saya harapannya selain lulus Mm-mm. jadi pendeta, ya Sudah kan ya. belum ya? Harapannya semoga relasi yang terjalin di kelas, Mm-mm. relasi yang sudah kita bangun, Mm-mm. tetap terus terjalin gitu aja. Tetap Amin. terus baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen ataupun staf gitu. Iya, Jadi kita betul. bisa tetap temenan. Ya, chit-chat gitu. Iya. Ya. Artinya kuliah tapi juga membangun jejaring ya, memperluas jejaring karena tadi temennya beragam. Betul. Nah, latar belakangnya beragam, latar belakang Ya, usianya betul. beda, membangun jaringan yang kuat untuk karir ke depannya. Thank you ya Rona Betul. Adna buat ngobrolnya. Betul. Makasih banyak Kak Ningrum. Kak Ningrum? Yes. Iya, Ningrum. Kak Ningrum. Oke. Makasih Terima Kak kasih. Ningrum. Terima Ya, God kasih. sukses buat bless. kuliahnya, lancar-lancar semuanya ya. Sampai Wah. lulus. Sampai Thank jumpa. you, FM. Thank you, Good News Thank SM. you. Ya, dan terima kasih buat Anda Guntur Syawli yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa eh, buka di Instagramnya FID UKSW ya, atau bisa di webnya UKSW juga boleh. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa, dadah.